Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai sudut-sudut berelasi ya. Kalian masih ingat ya, pada video sebelumnya yang sudah Ibu berikan, nilai trigonometri sudut di kuadran pertama, yaitu di kuadran pertama yaitu 0 sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 itu 90 sampai dengan 180. Kemudian di kuadran 3 itu 180 sampai dengan 270 ya. Kemudian di kuadran 4 itu 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi dari satu putaran ini 360 derajat itu dibagi menjadi 4 ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Nah, yang pertama perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama ya. Perhatikan gambarnya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, pada segitiga AOP dengan sudut AOP itu sama dengan theta, maka sin theta, masih ingat rumusnya? Sin apa? Demi depan per miling ya. Berarti Y per R, kemudian cos theta sami samping per miring berarti X per R, kemudian ini tan ya. Tan theta berarti Y per X, kemudian secant theta sama dengan R per X, kemudian cosecant theta sama dengan R per Y, kemudian kotan berarti X per Y ya, X per Y. Ini masih kita gunakan rumus yang demi sami desa ya. Nah, pada segitiga BOP, tadi AOP sekarang BOP ya, berarti BOP berlaku sudut BOP sama dengan BOP begini ya. BOP berarti ini kan 90 derajat ya. Dari BOP kan ini ya. Berarti 90 derajat dikurangi sudut tetanya. Seperti itu ya. Nah, pada sudut BOP-nya berlaku tadi sudut BOP berarti pada segitiga BOP berlaku sudut BOP kurangi, berarti kan ini 90 derajat dikurangi sudut theta ya. Sehingga di sini itu nanti sin 90 derajat dikurangi theta itu akan sama dengan BP per OP ya, sama dengan X per R sama dengan cos theta. Kemudian cos 90 derajat kurangi theta itu akan sama dengan OB per OP ya, akan sama dengan Y per R. Y per R itu apa tadi? Y per R itu berarti sin theta. Kemudian satu lagi ya Ibu ya. Tan 90 derajat dikurangi theta berarti itu akan sama dengan BP ya. BP per OB ya. BP per OB itu akan sama dengan X per Y. X per Y itu apa? Kotangen theta.
Silakan nanti lanjutkan ya. Sekan 90 derajat theta, kemudian kosekan 90 derajat theta, kemudian kotangen 90 derajat kurangi theta ya. Itu nanti apa? Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua ya. Perhatikan di kuadran kedua berarti tadi sebelah sini kan ya, ke kuadran kedua itu di 90 sampai dengan 180 derajat ya. Nah, perhatikan ini tadi kan X-nya positif sebelah sini ya. Sekarang X-nya itu jadi negatif ya. Ini Y, kemudian ini R. Nah, pada segitiga AOP, berarti di sini O-nya ya. AOP berlaku sudut AOP itu akan sama dengan, perhatikan ya. Ini kan di kuadran kedua itu 180 dikurangi ini. Sudut tetanya ya. Seperti itu. Sehingga nanti itu akan menjadi seperti ini, sin 180 kurangi theta itu akan sama dengan Y per R akan sama dengan sin theta. Kemudian cos 180 dikurangi sudut theta itu akan sama dengan negatif X per R itu akan sama dengan negatif cos theta. Kemudian tan 180 derajat kurangi theta itu akan sama dengan Y per X negatif X berarti ya. Itu akan sama dengan negatif tan theta. Dan seterusnya ya, silahkan lanjutkan. 180 kosekan 180 kemudian kotan 180 kurangi theta. Itu nanti sama dengan gimana ya? Nah, kemudian selanjutnya perbandingan trigonometri sudut di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga berarti sebelah sini ya. Nah, di kuadran ketiga itu negatif X ya, betul. Kemudian di sininya negatif Y ya. Berarti P-nya itu negatif X, negatif Y. Nah, pada segitiga AOP ya. Ini berarti A. Jadi di sini O ya. AOP berlaku sudut theta ya. AOP berarti ini AOP berarti sudut theta yang ini ya. Nah, sehingga sin sudutnya itu ya 180 ini kan tadi sudah 180 ditambah theta sama dengan negatif Y per R sama dengan negatif sin theta. Kemudian cosnya berarti 180 ditambah theta itu negatif X per R akan sama dengan negatif cos theta. Kemudian tan berarti 180 ditambah theta itu akan sama dengan negatif Y per negatif X sama dengan apa tadi negatif? Berarti positif ya. Berarti tan theta. Lanjutkan ya, sekan, kosekan, kemudian kotangen. Nah, kemudian yang keempat, perbandingan trigonometri sudut di kuadran keempat ya. Berarti kuadran keempat tadi sebelah sini ya.
berarti yang negatifnya itu yang Y ya, X-nya positif. Sehingga, perhatikan sudutnya, berarti nanti dari sudutnya itu berarti nanti sudut AOP-nya itu berarti 360 derajat dikurangi theta. Nah, sehingga sin 360 derajat kurangi theta itu akan sama dengan negatif Y per R akan sama dengan negatif sin per theta. Kemudian cos 360 derajat kurangi theta itu akan sama dengan X per R ya. Akan sama dengan cos theta. Kemudian tan 360 derajat kurangi theta itu akan sama dengan negatif Y per X sama dengan negatif tan per theta. Nanti lanjutkan ya, sekan, kosekan, kotangen. Nah, selanjutnya perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat atau sudut negatif ya. Nah, perhatikan karena satu putaran itu satu putaran berarti dari sini ya, dari sini ambil, nah sampai ke sini itu berarti satu putaran lebih ya. Maka sudut yang lebih dari 360 derajat atau negatif dapat diselesaikan sin K dikali 360 derajat ditambah theta akan sama dengan sin theta. Sin berarti sekarang cos K dikali 360 derajat ditambah theta itu akan sama dengan cos theta. Tan K dikali 360 derajat ditambah theta itu akan sama dengan tan theta ya. Dan seterusnya ya, sekan, kosekan, kotangen. K itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi nanti kalian kalau menemukan sudut yang lebih dari 360 atau sudut negatif maka diselesaikan dengan rumus yang ini ya. Nah, selanjutnya contoh ya, diketahui sin theta sama dengan negatif 3/5 di kuadran 4. Tentukan nilai perbandingan yang lainnya. Sin itu kan Y per R ya, berarti Y-nya negatif 3. Y-nya negatif 3, R berarti sisi miringnya R itu di sini 5, di sini negatif 3 ya. Y-nya. Berarti kita mencari nilai X yang ini ya, karena belum ada. Sehingga X-nya kita gunakan rumus trigonometri, itu akan menjadi 5 kuadrat dikurangi ya. 5 kuadrat dikurangi negatif 3 kuadrat. Berarti 25 dikurangi negatif 3 kuadrat 9 akar 16 itu sama dengan 4. Sehingga di sini 4 ya. Maka cos theta itu akan sama dengan samping per miring, berarti ini ya 4/5 sin udah ya, berarti tinggal tan theta. Tan tetanya berarti negatif 3/4 ya, itu akan sama dengan negatif 3/4. Kemudian sekan theta itu akan sama dengan 5/4. Kemudian kosekan itu akan sama dengan berarti 5 per negatif 3 itu akan sama dengan negatif 5/3 ya. Kemudian yang terakhir itu kotangen itu akan sama dengan 4 per negatif 3, berarti negatif 4/3 ya.
Nah, contoh selanjutnya, nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip positif ya. Yang pertama, sin 280 derajat. 280 derajat itu berarti ada di kuadran 4. Ingat tadi yang rumusnya ya. Kalau di kuadran 4 itu berarti 360 kurangi sudut tetanya ya. Berarti itu akan menjadi sin 360 ya dikurangi 80 derajat ya. Berarti itu akan sama dengan negatif sin berapa? 8 negatif sin 80 ya. Nah, seperti itu ya. Ibu kenapa dikurangi 80? Supaya menjadi 280 ya. Itu nanti kalian bisa dilihat nanti dari yang tadi diberikan sama ibu ya. Sudut yang di kuadran 4. Nah, kemudian selanjutnya misalkan cos negatif 125 itu akan sama, berarti ini sudut negatif ya. Itu kan tadi cos rumusnya apa yang sudut negatif itu? K dikali 360 ditambah theta ya. Berarti cos negatif 125 ditambah tadi berapa? 360 ya. Berarti ini cos berapa? 235 derajat ya. Nah, cos 235 derajat ini ada di kuadran berapa? 235 itu berarti ada di kuadran 3 ya. Cos berarti tadi kalau di kuadran 3 itu 180 ditambah 55 supaya menjadi 235 ya. Sehingga negatif cos 55 ya. Seperti itu. Selanjutnya tan 340 derajat ya. Itu akan berarti 340 derajat itu di kuadran keempat ya. Berarti tan 360 dikurangi 20 derajat ya. Itu akan menjadi negatif tan 20 derajat. Kemudian yang D-nya sekan 520 derajat itu ya akan sama dengan sekan dikali berarti 1 dikali 360 derajat ditambah 160 derajat itu akan menjadi sekan 160 derajat. 160 derajat berarti di kuadran 2 ya. Sekan 100 berarti 180 dikurangi 20 derajat. Berarti sekan negatif ya. Negatif sekan 20 derajat. Kemudian selanjutnya tentukan nilai trigonometri tan 240 ya. 240 berarti di kuadran 3 ya. Berarti ini ya. Tan berarti tan berapa? 180 ya. Ditambah 60 derajat itu akan sama dengan
berarti tan 60 derajat. Tan 60 derajat berarti akar 3. Nanti kalian lihat di tabel sudut istimewa yang pernah Ibu berikan tugasnya ya. Untuk tan 60 derajat itu ya. Selanjutnya, diketahui cos 35 sama dengan P, hitung sin 215. Berarti cos 35 derajat sama dengan P, hitung sin 215. Berarti cos 35 derajat sama dengan P. Cos itu depan per miring, berarti P per 1 ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Berarti di sini 35 derajat ya. Ini A1, ini berarti P ya. Sini B, di sini C. Berarti BC, berarti kita harus mencari ini ya. BC itu sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat ya. Akar AC kuadrat itu 1 kuadrat dikurangi AB itu berarti P kuadrat. Itu akan sama dengan akar 1 dikurangi P kuadrat ya. Sekarang yang ditanya itu sin 215. Berarti 215 berarti di kuadran 3 ya. Berarti sin 215 itu akan sama dengan sin berarti 180. Misalnya berapa? 35 ya. Maka negatif sin 35. Negatif sin 3, tadi kan sin 35 itu berarti akar negatif akar 1 dikurangi P kuadrat per 1, berarti negatif akar 1 kurangi P kuadrat ya. Nah, selanjutnya ini soal latihannya ya. Silakan dikerjakan.